Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Balik lagi di channel Kang Mudin bersama Mahmudin di sini, santri yang selalu berusaha untuk belajar dengan siapapun, dengan apapun, kapanpun dan dimanapun, karena belajar itu tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Din di channel Kang Mudin. Pada video kali ini Pak Din akan membahas tentang video pembelajaran materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 dengan tema hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Dengan submateri yang pertama, mari kita berperilaku jujur. Anak-anakku sekalian, Pak Din mau nanya nih sebelumnya. Pernah nggak kalian itu melakukan sebuah kebohongan? Pernah nggak kalian itu gelisah karena kalian telah melakukan sebuah kebohongan? Terus kadang terbesit di dalam hati kalian, kenapa saya berbohong? Kenapa saya tidak jujur saja? Pasti pernah, ya, pasti pernah. Silakan tulis di kolom komentar siapa yang pernah melakukan kebohongan ataupun siapa ya yang pernah merasakan hatinya itu gundah, galau gara-gara sebab kita melakukan ketidakjujuran ataupun kebohongan. Silakan ya agar kita saling kenal. Oke, jujur ya. Pengertian jujur dibagi menjadi dua. Ya, ada pengertian menurut bahasa dan juga pengertian menurut istilah. Apa jujur menurut bahasa dan apa jujur menurut istilah? Jujur menurut bahasa. Jujur menurut bahasa itu adalah sidik. Ya, dalam bahasa Arab disebut dengan sidik. Sidik itu artinya benar. Berarti kalau jujur itu benar. Kalau benar berarti jujur. Belum tentu. Kalau jujur berarti benar. Dan kejujuran menunjukkan kepada suatu kebenaran. Orang yang jujur akan selalu dekat dengan kebenaran. Ya, kemudian menurut istilah apa? Menurut istilah kesesuaian sikap, ya, kesesuaian antara sikap dan perilaku, perkataan dan perbuatan dengan yang sebenarnya. Kalau itu A, ya ucapkan A. Kalau dia harus melakukan B, maka dia lakukan B. Apa yang dia lakukan itulah yang sebenarnya. Apa yang dia ucapkan itulah yang sebenarnya. Itu definisi atau pengertian daripada jujur. Nah, di dalam agama Islam, di dalam ajaran agama Islam, jujur yang berarti sidik, sidik yang berarti jujur atau benar, ya, itu ada 5 kategori. Yang pertama adalah sidqul qalbi atau sidik hati, jujur hati, ya. Jujur yang penerapannya ada di dalam niat kita, ada di dalam hati kita. Itu namanya jujur hati atau jujur kolbi. Yang kedua adalah sidqul hadis. Apa sidqul hadis? Jujur yang penerapannya diterapkan di dalam perkataan kita. Berkata dengan jujur, berbicara dengan sebenarnya tanpa menambahi ataupun mengurangi dari apa yang harus kita sampaikan. Itulah jujur. Kemudian yang ketiga adalah sidqul amal. Jujur di dalam amal yang penerapannya dilakukan di dalam aktivitas kegiatan kita sehari-hari. Yang selanjutnya adalah sidqul wa'di. Ya, yang keempat sidqul wa'di atau jujur kebenaran dalam janji yang penerapannya itu ada pada janji yang telah kita ucapkan. Yang terakhir adalah sidqul hal. Jujur kebenaran, kesesuaian, ya, yang penerapannya ada di dalam realita ataupun kenyataan kehidupan kita sehari-hari. Ya, bergaya sesuai dengan keadaan, berbelanja sesuai dengan keadaan, ya. Shopping, kalau cuma punya uang 50.000, maka menyesuaikan dengan harga 50.000 tanpa adanya rasa gengsi dalam diri kita. Nah, itu beberapa poin ataupun pengertian, itulah beberapa poin pengertian daripada jujur, kategori-kategori yang ada pada jujur ya. Jadi ada 5 kategori jujur. Lalu
kejujuran itu sendiri tentunya akan memberikan dampak. Ketika kita jujur, pasti kita akan mendapatkan dampak. Ketika kita tidak jujur pun kita akan mendapatkan dampak. Ya, hasil daripada kejujuran ataupun ketidakjujuran yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 42. Yuk kita baca bareng-bareng. Yang belum ambil wudu, silakan ambil wudu. Kita baca bareng-bareng surat Al-Baqarah ayat 42 berikut ya. Baca bareng-bareng ya, pelan-pelan saja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu campur adukan antara kebenaran dan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Tuh, Allah memerintahkan kita untuk selalu bersikap jujur, berperilaku jujur. Jangan pernah menyembunyikan kebenaran. Qulil haqq walau kana murran. Katakanlah sesuatu itu dengan jujur, walaupun pada kenyataannya kejujuran yang kita sampaikan itu menyakitkan. Lalu bagaimana cara kita untuk menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan kita sehari-hari? Contoh ataupun tanda-tanda orang yang berperilaku jujur atau berusaha untuk jujur ya. Yang pertama adalah meyakini yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Mempercayai, meyakini kalau yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan salah dibuat benar, benar dibuat salah. Kan kebalik ya. Jadi jangan dibolak-balik antara kejujuran dan ketidakjujuran. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan soal ujian, mengerjakan tugas-tugas baik daring ataupun luring, tugas di sekolah, tugas di rumah, itu dengan kejujuran. Jangan dengan hasil mencontek ya. Banggalah dengan kejujuran ya. Nilai besar tapi hasil nyontek, dengan nilai kecil tapi hasil diri sendiri tanpa mencontek, itu lebih baik daripada nilai besar hasil mencontek ya. Karena apa? Karena di situ ada aspek ketidakjujuran yang kita lakukan dalam mengerjakan soal ataupun tugas yang tidak kita lakukan sesuai kemampuan kita. Jadi kerjakan tugas sesuai kemampuan kita ya. Yang selanjutnya, kalau ada teman kita yang nggak jujur, kita kasih tahu ya. Kalau ada teman kita yang melakukan kesalahan, kita obrolin, kita tegur ya. Kita kasih tahu kalau anak itu, kalau teman kita itu melakukan hal yang tidak baik ya. Yang selanjutnya, berceritalah sesuai dengan keadaan ya, jangan ditambah-tambahin ya. Mamanya cerita begini, kalian cerita ke adiknya begini, adiknya jadi inilah yang namanya adu domba, adu domba, adu domba, adu domba ya. Jangan mengadu domba. Inilah butir-butir benih-benih adu domba ya. Karena apa? Karena menceritakan ceritanya dilebih-lebihin atau ceritanya dikurang-kurangin ya. Jadi kita harus tabayun. Tabayun ya. Kita harus mencari kebenaran dulu sebelum kita, kalau di media sosial, sebelum kita share apa itu berita, kita harus tahu dulu kalau itu tuh memang benar. Jangan main share-share aja. Jangan main bagikan-bagikan saja, jangan main cerita-ceritakan saja. Yang selanjutnya, kalau kita belum melakukan kebaikan, bersegeralah kita melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Cepat-cepat melakukan kebaikan ya, menolong orang tua, membantu orang tua di rumah ya. Ini aspek-aspek yang menerapkan perilaku jujur ya. Kalau ngompol yang ngaku ngompol ya. Jangan ngompol kiranya ini bocor dari atas. Ya. Membantu kedua orang tua kita. Tidak mencari alasan untuk menutupi kesalahan, ini yang sering kita lakukan. Nyari-nyari alasan agar dianggap benar. Ya, membenarkan yang salah. Ini yang bahaya. Memang
Kalau kita mencari alasan agar kesalahan kita itu ditutupi, untuk menutupi kesalahan kita, ya nikmat sesaat. Ketika kebohongan kalian terbongkar, maka di situ kepercayaan orang akan hilang terhadap kita. Sulit bagi kita untuk bersosial kembali, sulit bagi kita untuk memperbanyak teman dan saudara. Yang selanjutnya adalah mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya. Ya, kalau nemu dompet, balikin sama yang punya dompet. Kalau nemu pena, balikin sama yang punya pena. Nah, kalau nggak tahu yang punya, maka berikan kepada yang berwenang. Ya, jangan diambil. Ya, jangan diambil demi perilaku jujur dalam kehidupan kita, maka kembalikan barang yang kita temukan kepada siapa? Kepada pemiliknya. Kalau kita tidak tahu siapa pemiliknya, ya kepada yang berwenang ataupun yang berwajib. Kemudian menepati janji. Kalau kita sudah berjanji, maka tepati. Ya, jangan mengingkari janji. Kita sudah berjanji, maka kita harus tepati janji kita. Ya, al-wa'du dainun. Janji adalah hutang dan hutang itu harus dibayar. Ya. Kemudian mematuhi peraturan. Ya, mematuhi peraturan-peraturan yang ada walaupun peraturan itu tidak ada yang ngawasin. Ya, mentang-mentang nggak ada gurunya, peraturannya kalian harus memakai baju seragam. Mentang-mentang nggak ada gurunya, kalian pakaian baju bebas. Nah, ini salah satu sikap yang mengindikasikan ketidakjujuran kita. Makanya ketika ada instruksi, ketika Zoom meeting, ketika sekolah harus menggunakan pakaian sekolah seumpamanya, maka pakai pakaian sekolah walaupun gurunya nggak ada, walaupun tidak kelihatan sama gurunya. Ya. Kemudian mengakui kesalahan yang dilakukan. Ya, memang mengakui kesalahan yang dilakukan. Kalau kita berbuat salah, akui kesalahan kita. Kalau kita berbuat tidak benar, akui ketidakbenaran itu. Ya, jangan membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Orang yang jujur sakit sesaat, tapi kalau orang yang berbohong, nikmatnya yang sesaat, untungnya sesaat, kerugiannya selama-lamanya. Orang yang jujur, kerugian yang sesaat, keuntungan yang selama-lamanya. Itulah kenapa kita harus selalu bersikap jujur, menerapkan perilaku kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya ada hikmah di balik segala sesuatu yang kita lakukan. Ya, hikmah yang dapat kita rasakan dari kejujuran yang kita lakukan antara lain, pasti kalau kita jujur, kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Gimana orang mau percaya kalau kita selalu berbohong? Ya enggak? Kalau orang sudah percaya dengan kita, pasti kita akan mendapatkan banyak teman, mendapatkan banyak sahabat. Ya, dengan ketenangan yang kita dapatkan, ya, dengan banyaknya sahabat yang kita dapatkan, kepercayaan yang kita dapatkan dari orang lain, maka hidup kita akan tenang, hidup kita akan tentram. Dalam bersosialisasi, dalam bergaul, kita akan tenang dan tentram. Ya, jadi tetap orang jujur itu hebat, ya. Berani jujur itu hebat. Maka kita harus selalu menerapkan kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jangan pernah uniko, jangan pernah unigu. Apa unigo? Uniko? Apa unigu? Ya, uniko adalah usaha nipu kolot. Ya, unigu adalah usaha nipu guru. Berusaha untuk menipu kolot. Apa kolot? Orang tua. Unigu ya berusaha untuk menipu guru. Banyak, saya yakin kalian pernah berusaha untuk menipu guru, pernah berusaha untuk menipu orang tua kalian. Ya, silakan, tugas untuk kalian ceritakan. Ya, buat sebuah cerita pengakuan dari kalian kalau kalian itu pernah berbohong, pernah melakukan tindakan yang tidak jujur, baik di sekolah ataupun di rumah. Nah, demikianlah materi pada kesempatan hari ini tentang mari kita berperilaku jujur. Ya, ingat, qulil haqq walau kana murran. Katakanlah sesuatu itu dengan kejujuran walaupun itu menyakitkan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan, jaga kesehatan, dan jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, ya.
Oke, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Syukron ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.